Yusnia Putri, peserta Latsar Golongan 2, Angkatan 5, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang Lesson Learning Agenda 2. Selanjutnya, saya akan menampilkan slide presentasi saat memaparkan Lesson Learning Agenda 2 ini. Agenda 2 ini terdiri dari 5 pokok bahasan yang biasa disingkat dengan istilah aneka. Apakah aneka itu? Yang pertama, huruf A mewakili akuntabilitas. Apakah akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi yang memenuhi tanggung jawab menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Akuntabilitas memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama ada akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, ada akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. PNS perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Bagaimana dengan tingkatan dalam akuntabilitas? Yang pertama adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu ini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah saya, tetapi yang ada adalah kami. Berikutnya adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi maupun kinerja organisasi kepada stakeholders lainnya. Yang paling puncak adalah akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak. Sehingga akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Ada 9
indikator pada akuntabilitas. Yang pertama adalah tanggung jawab, kedua integritas, ketiga keadilan, keempat keseimbangan, kelima konsistensi, keenam transparansi, ketujuh kejujuran, kedelapan kepercayaan, dan yang terakhir adalah kejelasan. PNS yang akuntabel adalah yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, yang tidak terlibat politik praktis, dan melayani warga secara adil, konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, yang mewakili huruf N adalah nasionalisme. Pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pada sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu nilai-nilai yang diambil dari sila pertama adalah menghormati kebebasan beribadah. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Otto Iskandar Dinata yang memperjuangkan tanah untuk rakyat dari penguasa adalah contoh dari sila kedua. Di sila ketiga ada persatuan Indonesia. Cinta tanah air dan menumbuhkan rasa persatuan adalah nilai-nilai dari Pancasila yang harus kita punya. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai dari Pancasila yang dapat kita ambil adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Pada sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya adalah suka menolong orang tanpa membeda-bedakan. Indikator dari nasionalisme di antaranya adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, persamaan derajat tanpa membeda-bedakan, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan mengembangkan rasa persatuan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah dalam mengambil keputusan, kekeluargaan dan kegotong royongan, adil terhadap sesama, dan suka menolong kepada siapapun. Selanjutnya adalah huruf E. E mewakili kata etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pada etika publik ini memiliki beberapa indikator. Nilai yang pertama adalah jujur dalam memberikan informasi pelayanan publik. Nilai yang kedua, bersikap terbuka dalam pelayanan. Nilai yang ketiga, bersikap tulus. Nilai yang keempat, bersikap sopan santun. Nilai yang kelima, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia. Nilai yang keenam, bersikap hormat. Nilai yang ketujuh adalah bertanggung jawab dalam menggunakan BMN atau barang milik negara. Dan nilai yang kedelapan adalah berlaku adil dalam pelayanan. Untuk selanjutnya ada huruf K pada aneka adalah komitmen mutu. Pada komitmen mutu ini ada 4 subbab. Yang pertama adalah efektivitas. Sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Selanjutnya adalah efisiensi. Jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya ada inovasi.
cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Selanjutnya ada mutu. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Ini dikemukakan oleh Edward Deming, Crosby, dan Juran. Perilaku orientasi mutu pada komitmen mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga adalah melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, huruf terakhir pada aneka adalah huruf A yang mewakili anti korupsi. Pada anti korupsi ini didasari pada yang pertama adalah sadar anti korupsi dan harus semakin jauh dari korupsi sehingga bisa membangun sistem integritas. Dampak masif korupsi. Yang pertama adalah merusak lingkungan hidup. Yang kedua, memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Yang ketiga, memperburuk citra di pemerintahan di mata internasional. Yang keempat, mengancam keamanan negara. Dan yang kelima adalah mempersulit akses pendidikan dan kesehatan. Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan korupsi. Yang pertama ada pada administrasi atau sistem, yang fraud control atau kesalahan sistem. Yang kedua adalah orang atau pelaku. Ini yang berhubungan dengan akhlak atau moral. Dan yang terakhir adalah kultur. Ini adalah reframing kultur, di mana maksud dari reframing kultur ini adalah sebuah sistem atau sebuah kebiasaan yang sudah turun-temurun atau yang sudah menjadi sebuah lingkaran setan kalau dalam istilah saya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai anti korupsi. Sebagai PNS atau CPNS, kita harus selalu mengutamakan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah peduli. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat adalah disiplin. Yang kelima adalah tanggung jawab. Yang keenam adalah kerja keras. Yang ketujuh adalah sederhana. Yang kedelapan adalah berani. Dan yang kesembilan adalah adil. Semua nilai-nilai ini ketika kita sebagai PNS sudah memilikinya, maka kita akan jauh dari korupsi sehingga kita bisa membangun diri kita untuk lebih berintegritas. Demikian lesson learning agenda 2 yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan, sejatinya manusia tak pernah luput dari kesalahan. Dan jika apa yang saya sampaikan dapat mempengaruhi hal-hal baik, maka semuanya adalah karena Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.